Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozan Naidir, perwakilan dari kelompok 1 Sen Pengalaman Pengguna. Kali ini saya bersama kawan saya Muhammad Nizar Ali, owner dari Alliance Software. Nizar, boleh tahu nggak NIM-nya berapa? NIM-ku 120, 220, 4213. 4213. Sekarang lagi tinggal di mana, Nizar? Sekarang masih di Makassar sih, Son. belum ke kampus, Terus masih online. kesibukannya sekarang ngapain aja? Oke, kalau kesibukan jelas sebagai mahasiswa kuliah, terus saya sedang internship juga, tapi internshipnya bawa nama sendiri gitu. Jadi mau sendiri untuk internship di salah satu software house di Makassar. Terus saya juga ada kerja sampingan, yaitu reparasi laptop, komputer, spare part, dan lain-lain. Nah, kerja sampingannya itu saya buatin satu usaha namanya Alliance Software, yang Rozan nantinya akan wawancara tentang itu ya. Iya. Boleh Ya, tahu nggak? mungkin ya. Boleh tahu nggak kenapa sih memilih nama Alliance Software? Filosofinya gimana ya? Oh, filosofi nama Alliance Software sendiri, oke. Nah, sebelumnya aku terinspirasi dari beberapa perusahaan besar yang sekarang merajalela di dunia IT. Salah satunya Microsoft. Nah, Microsoft itu sendiri kependekannya Microcomputer Software. Saya juga ngambil nama software di belakangnya. Terus nama depannya itu Ali. Nama belakang pun Ali. Aku tambahin Alien jadi Alien. Aku tambahin jadi Alien Software gitu. Mungkin seperti itu filosofinya. Ada namaku, ada nama IT lah di belakangnya gitu. Seperti itu, San. Terus tuh bergerak di bidang reparasi. Nah, itu apa aja sih yang bisa direparasi di situ? Laptop atau Oke, handphone, jadi Alien komputer? Software ini, ya. Nah, jadi Alien Software sekarang ini masih bergerak di bidang reparasi, khususnya reparasi laptop, komputer, dan untuk HP, apa ya, saya lebih condong ke perbaikan itu, dua itu, komputer atau laptop, karena hardware-nya, software-nya itu hampir sama sih. Nah, apa sih yang biasa aku reparasiin? Yang pertama, instalasi software, misal Windows, operating system, application, apalagi ya, ganti hard disk, ganti baterai, dan pokoknya spare part lain dari laptop yang biasa bermasalah gitu, Zan. Terus kemarin tuh aku sempat lihat ini Instagramnya Alliance Software. Nah, itu tuh udah ada logo. Apa sih makna Oke, logo dari ini Alliance Software-nya? apa ya, Alliance Software. Eh, Alliance, gimana nih, bisa searching atau enggak Boleh, nih? boleh. Oke, silakan di enable dulu, Zan. Udah, nah ini logo yang aku buat sendiri dalam satu malam. Jadi rencana aku mau launch Alliance Software itu tanggal 10 Juli. Nah, aku buat logonya ini di tanggal 9 Juli malam. Sekitar pembuatan logonya sekitar berapa jam ya? Nggak sampai sejam sih. Pokoknya kejar harus launching besok gitu, tanggal 10 Juli 2021. Baru juga sih. Boleh di, Terus boleh dijelasin nggak itu tuh apa sih maknanya dari logonya? nah, dari logo sendiri itu berbentuk segitiga atau apa ya, membentuk huruf A, nama A berarti alien, itu aku ambil dari situ. Terus ada tanda seru di tanda di atas ini atau di kepalanya ini, ada beberapa makna. Yang pertama tanda seru itu aku ambilnya karena aku apa ya, yang kedepannya akan menjadi seorang cyber security spesialis gitu. Jadi warning gitu, kayak warning gitu, Zan, warning. Terus makna kedua, eh, apa ya, ini diibaratkan sebagai pulpen gitu. Jadi kalau kita megang itu ininya, terus bulatannya ini kayak ujung tintanya, itu tempat keluar tintanya, itu aku ambil dari karena aku juga seorang desainer, suka mendesain.
Jadi aku masukin filosofinya gitu. Satu, apa ya? Itu cyber security, kedua desainer, yang ketiga dia akan membentuk huruf L dan I. Jadi ini segitiga A, yang ini L, ini I, jadi titik gitu. Jadi itu 3 filosofi dari logonya. Nah, kalau latar belakangnya sendiri itu aku ngambilnya pohon lontar. Kenapa pohon lontar? Karena pohon lontar itu diibaratkan apa ya, bisa berguna semua bagian-bagian pada pohonnya, bisa dibuatin rumah, atap gitu. Ini juga aku ambil karena di masa pandemi kita kan survive, jadi filosofinya seperti apa ya, survive di masa pandemi gitu. Namanya Alliance Software Computer and Design Service sebenarnya. Ada computer service dan design service. Seperti itu, San. Oke. Jadi ini tuh warna identik yang merepresentasikan line software tuh hitam sama putih ya? Atau hijaunya juga masuk itu? Hijau dari daun. Yang warna dasarnya itu hitam putih. Jadi identiknya hitam dan putih ya? Tuh. Oke, jadi eh, ini kan bisa reparasi ya. Jadi tuh yang direparasi apa aja ya? Device apa aja yang bisa direparasi di Lion? Ini boleh dimatiin dulu nggak share screen? Oh ya. Kalau lihatnya sendiri, fokus utamaku ada dua sih. Reparasi komputer laptop ataupun jasa pembuatan desain gitu. Bisa desain poster, desain spanduk, desain baliho, desain logo. Terus kalau IT-nya, aku biasa ngereparasiin Windows yang rusak, install ulang namanya. Nah, umumnya terus ganti spare part, seperti baterai, keyboard, LCD yang pecah gitu. Dan kadang aku juga jual beli laptop gitu, Zak. Seperti itu. Selama mulai bisnis nih, selama mulai Lion Software, itu ada nggak sih kendala-kendala dalam menjalani proses bisnisnya? Oke, kalau ditanya kendala, yang pertama aku adalah seorang pemula gitu. Jadi ceritanya aku tuh apa ya, memasuki namanya dunia teknisi. Nah, teknisi itu kalau di Makassar seperti udah ada grupnya gitu, grup teknisi Makassar gitu. Nah, aku sebagai pemula yang apa ya, sebenarnya udah punya dasar sih, tapi koneksinya belum gitu. Jadi saya harus berteman dengan orang dengan baik, gimana supaya bisa bangun relasi, supaya bisa apa ya, kerjasama, misal distributor toko gitu, sehingga ketika kalau aku punya masalah, misal mau cari hard disk yang mau diganti, nah aku tuh bisa langsung ke mereka gitu, pasti dengan harga yang murah, karena dari distributor ke user biasa itu beda harganya, distributor ke toko juga beda harganya. Jadi kendala yang pertama itu relasi. Terus yang kedua, ilmu saya apa ya, masih sedikit ya untuk dunia reparasi gitu. Banyak teman-teman kawan kakak yang udah jago gitu, yang pengalamannya udah 5-10 tahun gitu. Jadi aku harus mengupgrade terus ilmuku, ilmu baik tentang, kalau spesifiknya baik tentang software maupun hardware-nya. Untuk sementara, terus apa lagi ya kendalanya. Nah, biasa kendalanya soal dana atau pengadaan spare part gitu. Kan baru mulai, jadi aku belum bisa apa ya, mengadakan atau melakukan pengadaan barang secara banyak. Misal aku beli sekaligus 10 hard disk sebagai stok gitu, supaya nanti kalau ada user yang bermasalah laptop komputernya, aku bisa langsung ambil di tempatku, tidak lagi ke distributor yang pertama jaraknya berbeda, terus itu akan mengambil waktu lagi. Seperti itu, Zan. 3 kendalanya. Nah, biasanya kalau misalnya servis laptop Ya. itu butuh waktu berapa lama ya? Atau orang tuh misalnya bawa nih laptopnya ke tempat Nizar, itu bisa langsung jadi di hari itu juga atau nunggu sampai beberapa hari? Oke. Kalau untuk lama pengerjaan sendiri tergantung kerusakan dan tergantung masalah yang dihadapi. Misal kalau
instalasi software atau OS itu mungkin paling lambat sehari. Misal usernya bawa pagi, sorenya udah bisa diambil gitu. Terus kalau ganti perangkat keras seperti baterai, keyboard, LCD itu rata-rata bisa mengambil lama waktu pengerjaan itu 2-3 hari. Karena laptopnya harus dibongkar dulu, keyboardnya dilepas satu-satu. Kan keyboardnya tuh ada yang menyatu, ada yang enggak gitu. Jadi itu cukup mengambil waktu, dan yang paling lama yang saya kerjain dulu itu hampir sebulan. Itu masalah pada mainboard atau papan induk. Yang mana papan induk itu merupakan apa ya, inti dari laptop itu sendiri, karena di sana banyak ada apa ya, di sana tempat RAM apa ya, beroperasi, prosesor, hard disk dan lainnya. Kalau itu rusak berarti semuanya nggak bisa jalan. Jadi itu membutuhkan waktu minimal seminggu lah. Itu sih. Biasanya nih Zar, orang-orang tuh lain komputer, lain software itu dari mulut ke mulut atau dari media ini ya, media elektronik gitu ya, atau mungkin promosi atau apa gitu. Oh ya, kalau orang apa ya, orang-orang tahu lihat software, yang pertama pasti nih aku promosiin baik offline maupun online. Kalau online lewat sosmed, IG, aku bikin posternya, IG, WhatsApp, Facebook dan lain. Kalau offline aku nanyain langsung ke orang gitu sih. Kalau ada masalah laptopnya atau teman-teman gitu, nih sok dibawa aja ke aku, mudah-mudahan aku bisa nyelesainnya gitu. Untuk sementara begitu sih teknik pemasaran dalam software sendiri. Biasanya nih misalnya ada yang kendala laptopnya, nah itu ngubungin Nizar lewat Instagram misalnya, DM. Itu orangnya tuh harus bawa laptopnya ke tempat Nizar atau ada jasa ngambil laptop gitu ya, nyamperin ke tempat pelanggannya. Oh ya, untuk apa ya, apa namanya ya, penjemput gitu. Biasanya usernya yang ke rumah sendiri, user itu yang itu ya, klien. Kalau di dunia teknisi namanya user sendiri. Usernya bawa ke rumahku, ataupun kalau aku sempet jaraknya lumayan nggak jauh gitu, aku yang ke rumahnya gitu. Itu yang gitulah siklusnya. Aku yang ke rumahnya atau dia yang ke rumahku. Oh jadi menyesuaikan jarak ya, kalau misalnya jaraknya dekat dan Nizar sempat ini ya jemput barangnya, Nizar datang. Kalau misalnya jaraknya jauh, Nizar nggak sempet, nah itu kliennya bisa datang langsung ya. Ya, tapi beberapa kali sih apa ya, aku juga datang ke klien yang cukup jauh gitu. Sekitar sejam perjalanan, 2 jam perjalanan gitu. Pernah dapat maksudnya. Nah terus biasanya nih, misalnya udah selesai, udah berhasil direparasi, udah normal kembali, pembayarannya tuh pembayaran cash atau via transfer kan? Kenapa sih? Metode pembayarannya kalau sudah selesai direparasi itu cash atau transfer? Oh iya, kalau metode pembayarannya bisa seperti umum ya, seperti cash atau cashless. Kalau cashless bisa transfer via bank ataupun e-wallet gitu. Oh iya, itu dua. Cash dan cashless. Kalau cashless bank atau e-wallet. Udah mungkin itu aja Zar yang bisa aku tanyain kali ini. Sukses terus Nizar buat usahanya, semoga dilancarkan segala urusannya. Oke. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu. Oke, amin. Sudah menyempatkan waktu buat interview. Maaf mengganggu waktunya Jar ya. Ya, sama-sama San. Kali ini saya akan mewawancara salah satu kawan saya bernama Bayu Satrio Trilaksono dari kelas berapa, Bay? Dari kelas SI 4401. Dari kelas SI 4401. Nah, NIM-nya berapa, Bay, kalau boleh tahu, Bay? Untuk NIM-nya
20 220 4134. Oke. Sekarang tuh Bayu kalau boleh tahu lagi tinggal di mana ya, Bay? Domisilinya di mana? Untuk domisilinya itu sekarang lagi di Tangerang, deket Poris, deket juga Cipondoh, tengah-tengah gitu. Nah, Bayu tuh sekarang kesibukannya apa sih? Kalau kesibukannya sendiri itu yang pasti itu yang pertama kuliah, terus praktikum, kemudian yang terakhir tuh genesis. Nah, Bayu tuh kalau kalau kuliah tuh pakai ini ya, video conference gitu ya? Kalau untuk kuliah itu pakai aplikasi Google Meet atau enggak pakai Zoom. Biasanya makainya tuh pakai laptop atau handphone, Bay? Untuk device-nya itu pakai laptop, kadang pakai handphone kalau ada kendala di laptop. Selama pandemi ini tuh Bayu sering aktivitas di luar nggak sih? Apa sibukannya di rumah aja gitu, yang kuliah tadi? Beberapa minggu ini sih sering keluar ya, kayak nugas bareng temen gitu. Bayu biasanya tuh dalam sehari berapa lama sih ngabisin waktu di depan laptop gitu buat kuliah atau kegiatan lainnya? Kalau buat kuliah itu biasanya per hari sampai 7 jaman gitulah. Terus kalau buat game itu kayak 1,5 jam gitu, habis itu bosan. Nah terus Bayu tuh ada kendala nggak sama laptopnya? Misalnya panas atau sering ngehang gitu? Kalau kendala sih minggu lalu itu ada kendala di laptopnya yang bermasalah, itu tiba-tiba ngehang gitu, lemot gitu, kemakan memori gitu. Nah, kalau ada kendala gitu, Bayu biasanya ini nggak sih ke tempat servis gitu nggak sih? Nah, kalau misalnya ke tempat servis, ada nggak sih tempat servis langganan gitu? Kalau untuk servis di tempat langganan itu belum ya, karena kendalanya itu masih terbilang ringan, masih bisa diatasi dengan saya sendiri gitu, dengan cara lihat video tutorial YouTube gitu. Nah, kalau misalnya ini, baik, kalau misalnya ada kendala, misalnya dibutuhin buat servis nih, baik, misalnya kendalanya berat. Nah, itu Bayu nyari informasi tempat servisnya tuh di mana sih? Kalau untuk nyari-nyari tempat servis laptop itu biasanya lewat Google dulu ya, biar tahu kayak ulasannya gitu-gitulah. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan Bayu buat nyari tempat servis laptop tuh? Saya nyarinya yang ulasannya yang terbaik, yang Oh, jadi bintang 3 atau sampai bintang 5 gitu. jadi dicari di Google dulu gitu ya, Bay? Iya, nyari di Google sama nyari ulasan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki, kelompok 1 dari mata kuliah pengalaman pengguna. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Farhan Yudhistira dari ITERA. Mahasiswa semester berapa? Saya semester 5. Kalau boleh tahu, buat sekarang itu lebih sering pakai laptop, komputer, atau handphone ya? Laptop. Buat sekarang aktivitas tuh lebih sering di rumah apa di luar sih? Oh ya, kalau boleh tahu sekarang di rumah apa ngekos? Saya ngekos sekarang, jadi aktivitas saya lebih sering di kos. Oh. Kalau dalam sehari ini kira-kira ngabisin berapa lama sih buat gunain alat elektronik kayak komputer, laptop, atau handphone gitu? Kalau untuk hari ini,
karena jam kuliah saya itu satu matkul bisa 2 jam, jadi kira-kira saya ngabisin waktu untuk laptop itu bisa 6 jam. Jadi rata-rata hampir setiap harinya 6 jam gitu ya. Ya, 6 jam atau lebih. Kalau boleh tahu ya, udah pernah servis ini nggak sih, servis laptop, komputer, HP? Sudah pernah laptop, saya sudah pernah servis. Biasanya yang ngebuat Mas Farhan nih servis tuh masalahnya apa sih? Kalau untuk laptop saya, masalah utamanya tuh di penyimpanan. Jadi saya sempat nambah SSD. Jadi SSD-nya tuh salah naruh. Ditambah laptop saya speakernya sedikit rusak kayak gitu. Oh. Terus biasanya yang mempertimbangkan buat milih tempat servis tuh apa sih? Kayak rekomendasi dari teman atau lihat di internet? Karena saya ngerantau ya, nggak tahu daerah sini untuk servis, jadi saya nanya teman saya untuk daerah servis yang bagus sama harganya terjangkau untuk mahasiswa. Oh, jadi buat informasi lokasi servis juga dari teman ya? Iya. Terakhir deh, biasanya budget buat servis tuh berapa sih? Kalau Mas Farhan servis gitu? Terakhir saya servis SSD sama speaker habis 250 sampai 300 ribu. Ya mungkin segitu aja sih pertanyaannya ya Mas. Dan terima kasih buat partisipasinya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Bima Bagas dari kelompok 1 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Nah, silakan perkenalkan diri. Oh, halo semua, nama saya Abraham Christopher. Saya biasa dipanggil Bram. Saya mahasiswa dari Universitas Sosial Mandiri. Saya temannya Arya Bimo Bagas. Oke, untuk sehari-hari Abraham lebih sering pakai laptop, komputer, atau handphone? Untuk sekarang sih laptop sih. Oke, terus saat ini lebih sering aktivitas di rumah atau di luar? Gara-gara pandemi ya kebanyakan di rumah sih ya untuk saat-saat ini. Oke. Dalam sehari kira-kira menghabiskan berapa lama menggunakan alat-alat elektronik? Untuk menggunakan alat-alat elektronik termasuk laptop saya ini kayak berapa ya? Paling 6 jam lebih lah ya, 6 jam sampai 10 jam. Oke. Karena kan produktivitasnya di dalam rumah, jadinya ya penggunanya ya lama lah. Oke. Hal apa yang membuat Abraham ingin servis laptop atau komputernya atau handphonenya? Kayak misalnya servisnya tuh rutin gitu buat ngecek apakah ada yang rusak atau kayak rusak dulu baru servis gitu. Gimana? Palingan sih kalau misalkan rusak dulu ya, misalkan kayak dalam kondisinya kalau emang benar-benar mati terus emang nggak bisa, emang benar-benar nggak bisa dinyalain gitu, baru ngebawa ke tukang servis. Kalau misalkan untuk ini sih, kalau contohnya kayak bawa ke tukang servis, salah satunya itu. Contoh lainnya kayak misalkan komputer atau laptop yang gue gunain itu udah lemot sih biasanya. Baru gue kayak, wah ada apa nih gitu, pengen cari tahu. Oke. Ini hal apa sih yang Abraham pertimbangkan untuk memilih tempat servis? Yang boleh pakai gue gak sih? Boleh. Yang gue pertimbangin untuk itu sih palingan ini ya. Pertama harga, karena kan gue jatuhnya masih mahasiswa. Yang kedua itu proses waktunya berapa lama. Nah, gimana sih Abraham cara mencari informasi atau lokasi reparasi untuk alat-alat elektroniknya Abraham? Kalau sekarang sih kalau cari informasinya pertama via ini sih ya, via Google untuk awal-awalnya. Kalau misalkan nanti kayak
Contohnya kalau misalkan ada toko offline, cuman kan agak ribet ya toko offline. Paling kayak misalkan kayak ada yang di website itu muncul yang paling atas namanya. Paling kayak penasaran dengan website yang pertama sih. Jadi sebenarnya kalau lagi masa-masa kayak gini lebih prefer yang online ya. Iya, yang online sih. Oke. Terus berapa budget yang biasa Abraham keluarin sih misalnya buat reparasi barang-barang elektronik Abraham? Nggak nentu sih ya. Paling kalau misalkan di apa? Di rata-ratain sih sekitar 800 up ya, 800.000 sampai 5 juta mungkin. Ya, tergantung seberapa parahnya rusak kayak gitu ya. Iya, biasanya kalau misalkan emang ada yang diganti itu baru. Kayak misalnya ada website gitu buat reparasi komputer, kira-kira fitur-fitur apa aja yang Abraham butuhin? Fitur-fitur yang gue perluin di website itu sih paling kayak ini sih, bisa dijemput gak device gue, itu yang pertama. Yang kedua itu harga, promosi, sama waktu estimasi perbaikannya berapa lama. Oke. Terus sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Abraham udah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara bersama Hirzan, teman saya terkait tugas untuk mata kuliah desain pengalaman pengguna. Tujuan wawancara kali ini untuk mengetahui kebutuhan teman saya Hirzan yang kali ini akan diberikan pertanyaan pada sisi klien. Pada wawancara empati kali ini, saya akan melemparkan 10 pertanyaan terkait dengan kebutuhan Hirzan jika ingin melakukan servis barang elektronik seperti laptop, handphone, dan komputer. Ya, tidak perlu panjang lebar lagi, langsung kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk Hirzan, nama lengkapnya siapa ya? Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Hirzan Gufran. Ya, untuk saat ini statusnya sebagai apa? Masih kuliah atau gimana? Masih kuliah di Telkom University. Oke. Dan domisili saat ini di mana ya? Untuk domisili untuk saat ini tuh di Bandung. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, untuk keseharian itu lebih sering pakai laptop, komputer, atau handphone? Kalau sekarang sih lebih ke komputer sama handphone ya. Oh, jadi Lebih ke dua itu sih. Oh, jadi sehari-hari seringnya pakai handphone sama komputer ya? Iya, benar. Oke, jadi terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk aktivitas sehari-hari lebih sering di rumah atau di luar? Kalau untuk aktivitas setiap hari karena masih pandemi juga ya, Iya. di Bandung tuh meskipun udah zona hijau, tapi saya lebih sering tuh di rumah. Oh, oke. Tadi bilangnya sering pakai komputer dan handphone ya? Handphone. Dan aktivitasnya di rumah. Dalam sehari kira-kira tuh berapa lama ngabisin waktu sih menggunakan alat elektronik tersebut? Mungkin bisa 5 jam kali ya, dalam sehari kalau nggak salah. Atau lebih mungkin. 5 jam atau Kayak lebih ada ya? jam istirahatnya juga, jadi nggak selamanya saya main terus gitu. Oh, ya yang dimaksud ketika menggunakan aja gitu. Berarti 5 jam Iya. ya? Iya. Oke, jadi kan lu kan punya ini ya, komputer sama handphone ya, sering dipakai buat aktivitas sehari-hari ya. Iya. Nah, biasanya tuh pernah kepikiran nggak sih hal apa yang bikin lu nge-trigger lu untuk membawa laptop atau handphone lu itu ke tempat servis selain rusak gitu? Paling kayak mau install Windows sekalian servis kan, siapa tahu nanti, atau enggak ada kerusakan ada virus, tiba-tiba ada virus,
Kan kita Oh. pasti harus servis juga kan. Nggak Iya, mungkin servis sendiri. Terkadang virus itu udah diservis sendiri malah error dan kita membutuhkan tukang servis. Oh iya, iya. Selanjutnya ketika pergi ke tempat servis itu hal-hal apa aja yang lu pertimbangin untuk memilih tempat servis itu? Yang pertama pasti harga ya. Harga. Dari harga, terus gimana dia ngerjainnya biasanya nanya dulu sih ke temen di tempat servis ini bagus nggak sih, atau misalkan eh, tanya-tanya dulu lah ke yang lain. Terus biasanya nyari yang termurah, tapi kualitasnya paling bagus, biasanya gitu. Oh, oke. Selain nanya teman, bagaimana cara lu nyari informasi mengenai lokasi alat tempat servis? Biasanya lewat Facebook atau langsung ke tempatnya. Jadi kalau misalkan langsung ke tempatnya tuh ya cari aja sampai tahu kalau misalkan ini bagus, terus minta nomornya, nanya-nanya dulu. Kalau misalkan nggak cocok, ya udah ganti yang lain, nyari lagi. Biasanya di Facebook banyak sih, atau di Line. Biasanya suka ada informasi buat ngasih tahu kalau misalkan di mana tuh ada tempat servis, terus ada nomornya, kayak promosi gitu. Kalau nyari di kayak search engine Google atau website itu ada juga nggak kira-kira? Ada. Bisa Oh, iya. juga dari situ. Pertanyaan terakhir, biasanya ketika lu melakukan servis laptop, handphone, atau komputer, itu biasanya budget yang dikeluarin sekali servis berapa? Tergantung kerusakan juga. Pas kemarin tuh Ya. pernah rusak di handle yang layarnya tuh, layar laptop itu bisa habis 1 komaan. Oh, untuk layar ya berarti ya? Iya. Kalau handphone pernah nggak? Berapa biasanya tuh? Kalau handphone sekali, kalau misalkan ganti LCD gitu, 700 itu yang palsu. Kalau misalkan yang asli itu bisa 1,5, 1,3. Ya, jadi selama ini kerusakannya seringnya di layar berarti gitu ya? Iya, Oke. emang di mana-mana layar udah. Iya. Emang masalah umum gitu ya? Ya, masalah umum sih. Iya, pada barang elektronik. Ya, oke. Berhubung pertanyaan sudah terjawab semua, mungkin bisa saya tutup dengan Ya, mengucapkan alhamdulillah, dan juga terima kasih buat Hirjan sudah bersedia untuk diwawancarai mengenai design thinking untuk wawancara empati. Untuk itu saya ya. tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.